Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Di kepada Tuhan, selamat berkenan bagi untuk kontestasi pengambilan kita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita. Baik, untuk ketua kelas Akram Kusuma, pimpin dulu doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari baik kita bersama berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ada? Masa tidak ada yang ingat? Ada? Teks? Cerpen. Ya, betul. Baik, hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks drama. Oke, masuk. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu. Ada yang sudah pernah dengar drama? Pernah. Ada yang tahu itu drama apa? Acting. Betul. Ada lagi? Apa? Apa? Bernaskah. Baca naskah? Oke, bisa juga. Jadi drama itu adalah karya seni, karya sastra yang menggambarkan sebuah dialog di dalamnya. Jadi sebelum itu kita masuk dulu ke dalam pembahasannya, biar anak-anak juga bisa paham lah mengenai apa itu drama. Sebelum itu kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita bisa memahami pengertian, ciri dan struktur teks drama. Yang kedua kita bisa menganalisis unsur-unsur pembangun teks drama. Dan yang ketiga itu menunjukkan kemampuan menulis naskah drama sederhana. Dan yang keempat menunjukkan kemampuan bermain peran dengan ekspresif dan komunikatif. Dan yang kelima itu menghargai nilai-nilai kehidupan dan moral yang terkandung dalam teks drama. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu adalah pembahasan kita pengertian dari teks drama. Jadi teks drama itu adalah karya sastra yang berbentuk dialog dan dirancang untuk dipentaskan. Jadi drama menggambarkan kehidupan melalui percakapan antar tokoh, gerak dan ekspresi di atas panggung. Jadi sini kan kita belajar teks drama. Yang drama tadi itu adalah sebuah dialog saja, tapi teks drama di sini itu adalah sebuah naskah yang ditulis dan berbentuk dialog di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan teks drama. Jadi berbeda drama dengan teks drama, tapi isinya sama sih, berbentuk dialog di dalamnya. Tapi ini dia berbentuk naskah tertulis. Oke, kita masuk di ciri-ciri teks drama. Yang pertama itu adalah berisi dialog antar tokoh. Jadi drama itu disajikan melalui percakapan antara tokoh-tokohnya, bukan lewat narasi panjang. Jadi di dalam sebuah teks drama itu biasanya berisi tokoh-tokoh, yang dimana pasti ada yang di dalamnya itu berdialog. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks drama. Itulah ciri-cirinya tadi. Yang pertama, dan yang kedua itu mengandung petunjuk laku. Jadi ada arahan untuk pemain seperti gerakan, ekspresi atau suasana yang harus ditampilkan di panggung. Jadi tidak hanya kita membaca sebuah teks saja, tapi kita harus menggambarkan ekspresi kita seperti apa di dalamnya. Entah itu mimik wajah kita, suaranya kita. Nah, itulah yang disebut dengan petunjuk laku. Nah, yang ketiga itu terdapat tokoh, alur, latar, tema, dan amanat. Jadi drama itu memiliki unsur pembangun cerita seperti karakter, jalan cerita, tempat, dan waktu kejadian, ide utama, serta pesan moral. Jadi di sini tokoh tentunya ada di dalam teks drama, alur juga, latar, tema, dan amanat.
Dan yang keempat itu dituliskan dengan tujuan untuk dipentaskan. Jadi naskah drama itu dibuat agar bisa dimainkan di atas panggung, bukan hanya dibaca. Yang sudah saya katakan tadi, jadi bahwasanya drama itu di teks drama ini itu tidak hanya dibaca saja, tapi kita tampilkan di atas panggung. Nah, itulah yang disebut dengan yang nomor 4, ditulis dengan tujuan untuk dipentaskan. Dan yang kelima itu mengandung konflik yang menjadi inti cerita. Jadi dalam drama selalu ada pertentangan atau masalah yang membuat cerita menarik dan menggerakkan alur. Jadi tidak hanya sebuah drama saja, tapi tidak ada konflik. Jadi harus ada di dalamnya itu konflik biar ini drama itu menarik, tentunya untuk dibaca oleh semua orang. Oke, itu tadi ciri-ciri teks drama. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks drama. Yang pertama itu adalah prolog atau pengantar cerita, memperkenalkan situasi dan tokoh. Jadi ini adalah bagian awal dari teks drama tersebut. Jadi di dalamnya itu dia memperkenalkan situasinya seperti apa di situ, dan juga memperkenalkan juga beberapa tokoh yang menjadi tokoh utama di situ. Nah, dan yang kedua yaitu dialog atau aksi. Jadi di sini percakapan antar tokoh yang membangun alur cerita. Tentunya terdapat beberapa percakapan tentunya nanti yang di dalam teks drama itu mempunyai dialog, mempunyai aksi atau konflik lah yang terdapat di ciri-ciri tadi. Itulah yang dinamakan dialog atau aksi atau inti dalam teks drama tersebut. Dan yang ketiga itu epilog. Jadi epilog ini itu dia merupakan penutup yang berisi penyelesaian konflik dan pesan moral. Jadi setelah kita mengetahui konflik-konflik yang ada di teks drama tersebut, tentunya kita harus bisa menyelesaikan konflik tersebut, yaitu di dalam epilog itu. Dan juga pesan moral, sama halnya dengan amanat. Jadi pesan moral ini sama halnya dengan amanat, yang tentunya terdapat pesan-pesan yang bisa kita ambil di drama tersebut. Nah, itulah tadi beberapa 3 struktur teks drama. Nah, dan yang keempat itu kita masuk ke unsur-unsur drama. Yang pertama itu adalah tema atau gagasan pokok cerita. Misalnya persahabatan, cinta, kejujuran. Jadi banyak di sini sebuah tema yang tentunya anak-anak itu bisa ambil. Jadi tidak hanya tentang persahabatan saja, cinta, kejujuran, entah itu kesedihan, kesenangan di dalamnya itu bisa. Tinggal anak-anak saja bagaimana bisa mengambil tema yang baik. Yang kedua itu tokoh dan penokohan, pelaku dan wataknya. Jadi di sebuah teks drama tidak hanya sebuah tokoh saja, tapi sebuah pelaku saja, tapi kita harus memperkenalkan juga wataknya seperti apa. Entah wataknya itu antagonis, protagonis. Nah, itu adalah watak dari pelaku tersebut. Nah, dan yang ketiga itu alur, rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi dari awal itu bisa kita namakan alur. Jadi awal hingga akhir. Nah, itulah yang bisa dimaksud dengan alur. Dan yang keempat itu latar. Tentunya di dalam teks drama itu terdapat tempat di mana misalnya Rina dan Surya bertemu di sebuah taman. Nah, itu bisa dikatakan tempat dan waktunya seperti apa. Waktunya di jam 3 sore, jam 4 sore, dan suasana sedang mencekam atau lagi hujan rintik, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah dialog, percakapan antar tokoh. Nah, jadi di sini misalnya Surya sedang bercakap-cakap dengan Akram, dan Akrianti bercakap dengan Sia. Nah, itulah disebut dengan dialog, percakapan antar tokoh. Nah, amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi penulis di sini pasti setiap sudah menulis sebuah teks drama, tentunya harus ada pesan yang disampaikan di dalam teks drama tersebut. Oke, baik, kita masuk ke jenis-jenis drama. Nah, di sini ada beberapa jenis drama, yaitu ada 5. Yang pertama itu tragedi.
atau naskah drama yang penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan konflik, seringkali berakhir dengan kekalahan atau kehancuran bagi tokoh utamanya. Dan yang kedua yaitu komedi, yaitu naskah drama yang bertujuan menghibur dengan dialog dan situasi yang lucu, penuh guyonan, kebingungan dan kejadian menggelikan. Jadi anak-anak di sini yang mempunyai bakat menulis teks drama itu bisa menggunakan komedi yang suka lucu-lucuan begitu. Dan yang ketiga itu tragedi komedi. Jadi di sini ini tragedi komedi itu adalah kombinasi antara tragedi dan juga naskah tragedi dengan drama komedi. Nah, di sini adalah kombinasi antara drama tragedi dan komedi, mengangkat cerita serius namun diselingi humor. Nah, dan yang kelima itu romantis, menampilkan kisah cinta, kebahagiaan, dan konflik dalam hubungan percintaan. Dan yang kelima itu adalah historis, jadi berlatar belakang periode sejarah tertentu, menggambarkan peristiwa dan tokoh sejarah. Jadi ini seperti apa ya, drama-drama zaman dulu lah, drama-drama pahlawan. Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah sebuah contoh, dan saya perlu beberapa orang yang harus membacakan ini ke atas. Jadi saya perlu 2 orang, 3 orang lah sebagai narator juga. Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Ya, yang narator. Siapa yang mau jadi Rani? Rani. Amel. Yang jadi Dika berarti Akram. Oke, naik dulu di sini. Baca. Nah, ini adalah sebuah contoh teks drama yang teman-teman anak-anak harus pahami. Oke, silakan. Suasana sore di halaman sekolah, angin berhembus pelan. 2 sahabat lama, Rani dan Dika, bertemu kembali setelah lulus SMA 3 tahun lalu. Mereka berdiri di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat mereka belajar bersama. 3 tahun telah berlalu sejak lulusan mereka. Banyak hal berubah, namun kenangan masa sekolah tetap melekat. Hari ini, Rani dan Dika kembali ke sekolah, menepati janji yang dulu mereka buat di bawah pohon kenangan. Akhirnya kita ketemu lagi, Dika. Aku pikir kamu lupa janji kita buat ketemu di sini setelah lulus. Mana mungkin aku lupa. Pohon ini saksinya. Kita janji bakal datang lagi kalau sudah berhasil mengejar mimpi masing-masing, kan? Iya, tapi sejujurnya aku belum sepenuhnya berhasil, Dik. Hidup nggak semudah yang aku bayangkan. Gak apa-apa, Ran. Yang penting kamu gak berhenti berjuang. Kadang perjalanan itu lebih penting daripada hasilnya. Kamu masih sama ya? Selalu bisa bikin aku semangat lagi. Dan kamu juga sama. Selalu percaya sama mimpi. Mungkin itu yang bikin kita tetap datang ke sini hari ini. Janji sederhana bisa menjadi pengingat yang kuat tentang arti persahabatan dan perjuangan. Rani dan Dika mungkin belum sepenuhnya mencapai impian mereka, tetapi keberanian mereka untuk terus melangkah menunjukkan bahwa setiap perjalanan punya makna tersendiri. Oke, udah tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, itu tadi. Ini adalah sebuah bentuk teks drama yang tentunya sudah ada beberapa ciri-ciri dan juga jenisnya di dalam, unsur-unsurnya juga. Nah, kita bisa lihat bahwasanya di sini disebut contoh tadi, kita bisa lihat bahwasanya di awal itu kita sudah dikenalkan dengan yang namanya prolog atau pengantar cerita dan juga perkenalan tokoh di dalamnya. Dari Rani dan Dika itu ada sebuah tokoh dan juga
pengantar cerita yang di awal yang sudah dibacakan oleh narator tadi. Nah, dan yang kedua itu dialog atau aksi, yang dimana terdapat beberapa inti cerita lah di dalamnya, yang dimana tadi sudah dibacakan oleh teman-temannya kalian. Itulah tadi yang Rani dan Dika, itu adalah sebuah inti cerita di dalamnya yang sudah dibacakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah penutup yang sudah dibacakan oleh narator tadi, yang berisi pesan moral dan juga unsur-unsur drama, unsur-unsur tragedi lah di situ. Dan di sini dia masuk ke dalam kategori tragedi lah, karena di situ komedi, maaf. Romantis. Jadi ini masuk ke dalam kategori jenis-jenis drama romantis. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai teks drama. Sebelum itu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya tolong dicatat ya. Baik. Jadi tugasnya itu buat sebuah drama entah itu drama tragedi, drama komedi, tragedi komedi, atau drama romantis dan juga historis. Dan itu harus di dalamnya itu harus berisi unsur-unsur drama yang telah anak-anak lihat ini harus masuk ke dalamnya, dan juga struktur teks drama dan juga ciri-cirinya. Jadi harus masuk semua ya di dalam drama yang akan anak-anak buat. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap anak-anak bisa memahaminya semua dan bisa menjadi sebuah ilmu lah untuk kedepannya, bagaimana teman-teman anak-anak bisa memahami apa itu teks drama. Mungkin sekian dari saya karena waktu kita sudah istirahat. Dengan itu saya tutup. Billahi bismillahil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.